Oke, kita mulai dari selembar kertas. Harusnya sih ini cuma bukti kelulusan biasa, ya kan? Tapi untuk ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo, ceritanya beda banget. Dokumen ini justru jadi sumber kontroversi yang, wah, kayaknya nggak ada habisnya. Yuk kita telusuri bareng-bareng, kenapa bisa begini? Jadi pertanyaannya simpel, tapi jawabannya rumit. Kenapa sih ijazah seorang mantan presiden masih aja jadi omongan, bahkan bertahun-tahun setelah beliau nggak lagi menjabat? Ini bukan sekedar isu iseng di media sosial loh, masalah ini tuh udah sampai ke pengadilan, udah jadi perdebatan nasional. Nah, ada apa sebenarnya? Oke, biar kita semua paham, kita harus lihat dari dua sisi ya. Ada tuduhannya, terus ada juga pembelaannya, atau lebih tepatnya jawaban dari data-data resmi. Kita mulai dari sisi tuduhannya dulu. Nah, ini dia nih inti perdebatannya. Tuduhannya tuh spesifik banget, teknis malah. Misalnya soal nama sekolah di ijazah. Katanya, kok tulisannya SMPP bukan SMN 6 Surakarta. Terus ada juga yang sampai merhatiin jenis huruf deskripsinya. Katanya pakai Times New Roman, yang mana aneh buat mesin tik tahun 85-an. Sampai akhirnya klaim paling besarnya ya, ijazahnya palsu. Tapi ternyata setiap tuduhan detail ini ada jawabannya loh. Pihak resmi menjelaskan mulai dari sejarah nama sekolah yang memang pernah SMPP sampai ke praktek percetakan cover skripsi zaman dulu yang emang udah beda sama ketikan isinya. Dan ini dia puncaknya. Nggak tanggung-tanggung, yang turun tangan langsung itu alma maternya Pak Jokowi sendiri. Universitas Gadjah Mada. UGM loh, salah satu kampus paling top di Indonesia. Mereka sampai merilis pernyataan resmi, jelas banget mengkonfirmasi kalau Joko Widodo itu memang alumni mereka. Lengkap, dari tahun masuk sampai tanggal lulusnya disebutin. Harusnya case closed kan? Harusnya sih gitu, tapi ternyata enggak. Perdebatan ini enggak berhenti cuma di adu data dan fakta, justru makin panas dan pindah arena ke pengadilan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin kompleks, karena ada serangkaian gugatan dan laporan polisi yang saling tumpuk. Coba deh kita lihat tabel ini. Ada polanya kan? Ada beberapa gugatan yang masuk, mempertanyakan keaslian ijazah itu. Tapi ujung-ujungnya gimana? Ada yang dicabut sendiri sama penggugatnya, ada yang ditolak sama pengadilan. Sebaliknya, coba lihat baris paling bawah. Justru laporan pencemaran nama baik dari pihak Jokowi lah, yang terus jalan dan malah kelihatan makin serius. Dan keseriusan itu kelihatan di sini. Dari laporan yang dibuat Pak Jokowi itu, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang sebagai tersangka resmi. Nah, ini bukan lagi sekedar perdebatan. Ini udah masuk ranah pidana. Tuduhan buat mereka juga bukan kaleng-kaleng. Macem-macem pasalnya. Ada pencemaran nama baik dari KUHP, ada juga tuduhan menyebarkan berita bohong atau hoaks pakai UU ITE. Ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara. Serius banget kan? Nah, pas semua orang udah ngira ceritanya bakal lurus aja di jalur hukum, pengadilan, sidang, putusan, tiba-tiba ada plot twist. Terjadi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Dan ini mengubah narasi ceritanya lagi. Coba perhatikan urutan waktunya. November 2025, 8 orang resmi jadi tersangka. Oke, dicatat. Cuma selang 2 bulan, Januari 2026, 2 orang dari daftar tersangka itu malah kelihatan datang ke rumah pribadi Pak Jokowi. Kan aneh, tersangka kok malah ketemu sama pelapornya. Dan pertemuan ini beneran terjadi. Siapa yang datang? 2 tersangka kasus pencemaran nama baik, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ketemunya di mana? Di rumah pribadi Pak Jokowi di Solo. Tujuannya apa? Nah ini dia, katanya cuma silaturahim, kunjungan persahabatan. Gitu. Ini jelas bikin banyak orang garu-garu kepala kan? Statusnya tersangka, kok bisa silaturahmi? Oke, kita udah lihat drama di pengadilan hukum. Tapi ada pengadilan satu lagi yang nggak kalah penting, pengadilan opini publik. Setelah semua lika-liku ini, sebenarnya masyarakat Indonesia tuh mikirnya gimana sih? Mereka percaya yang mana? Ada survei dari LSI, Denny JA yang ngasih kita gambaran. Hasilnya lumayan jelas. Mayoritas besar publik, hampir 75%, itu percaya kalau ijazahnya asli. Jadi mereka nggak percaya sama tuduhan-tuduhan itu. Tapi tetap ada sekitar 12% yang yakin banget sama tuduhannya, dan sisanya milih nggak tahu atau nggak jawab. Jadi meskipun mayoritas percaya, keraguan itu tetap ada di sebagian kecil masyarakat. Menariknya, di tengah-tengah perdebatan ini muncul suara dari ahli hukum sekelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Jimli Asyidiki. Menurut beliau, ini semua tuh sebenarnya salah tempat diskusinya. Kata beliau, kalau mau ngetes asli atau palsunya dokumen administratif kayak ijazah, ya tempatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan jadi kasus pidana yang ditangani polisi. Wah, ini perspektif yang beda lagi ya.
Semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan paling dasarnya. Dengan semua bukti yang udah dipaparkan, proses hukum yang berjalan, kenapa sih keraguan ini masih aja ada? Apa sebetulnya yang dibutuhkan buat benar-benar mengakhiri perdebatan ini sekali dan untuk selamanya? Dan mungkin setelah dengerin semua ini, ada satu pertanyaan simpel yang muncul di benak Anda. Ijazah yang jadi pusat keributan ini sekarang ada di mana? Ternyata dokumen aslinya itu nggak hilang atau disembunyiin. Justru sekarang lagi dipegang sama Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena ijazah itu jadi barang bukti utama dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi sendiri. Ironis ya? Jadi coba kita renungkan. Pihak universitas udah kasih konfirmasi resmi. Polisi megang barang bukti aslinya. Proses pengadilan juga lagi berjalan. Tapi kontroversi ini kok rasanya masih terus hidup. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Kalau data resmi dan proses hukum aja udah nggak cukup, terus apalagi yang bisa jadi kata akhir untuk menghentikan keraguan publik di zaman sekarang ini?